Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladzi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau bil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibinal kiram. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul bermuajahah di masjid yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita salat zuhur dengan berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang lahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hikmah yang kelima, al-hikmatul khamisatu minal hikamil ata'iyah. Hikmah yang kelima daripada hikam Imam Ibnu Athaillah. Beliau berkata, ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu mencari sesuatu yang telah dijamin bagimu, kesungguhanmu mencari sesuatu yang telah dijamin bagi dirimu, wa taksiruka bima tuliba minka, dan cerobohnya kamu di dalam perkara yang diperintahkan dari dirimu, dalilun alantimasil basirati minka, menunjukkan atas butanya mata hatimu. Di dalam hikmah yang ini beliau mengatakan ijtihaduka fima dumina laka,
engkau bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, sesuatu yang telah dijamin oleh Allah malah kita cari dengan sekuat tenaga padahal sudah dijamin. Wa taksiruka bima tuliba minka, malah teledor mengabaikan yang Allah perintahkan. Itu menunjukkan suramnya mata hati kita. Kita bersungguh-sungguh dalam mencari dan memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang sudah dijamin oleh Allah? Salah satunya adalah rizki. Berangkat, mohon maaf, pagi, pulang sore, sore sampai pagi, terus sampai tidur pun kita kepikiran mencari sesuatu yang padahal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malah kurang perhatian kita kepada yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang Allah perintahkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi yang Allah perintahkan ini beribadah, tapi kita kurang perhatian. Itu menunjukkan bahwasanya mata hati kita suram, mata hati kita buta, mata hati kita suram. Kalau mata hati kita suram, ini harus diobatin. Karena secara tidak langsung berarti cara pandang kita ini tidak benar. Kenapa cara memandang kita tidak benar? Karena sebetulnya di dalam kolbu kita ini rusak, suram. Mana cirinya? Lebih memperhatikan, lebih sungguh-sungguh mencari sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh seorang khadam, seorang pembantu. Kata juragannya berbicara kepada pembantu, Fulan, kamu bekerja di sini, makan sudah ditanggung sehari 3 kali. Kamu, anak-anakmu, keluargamu sudah ditanggung, sudah dijamin. Tempat tinggal sudah diberikan, dan atas nama, sertifikat atas nama kamu. Listrik, air, BPJS semua sudah dijamin, sudah ditanggung. Ini kata juragannya. Biaya pendidikan anakmu dari mulai tingkatan kanak-kanak hingga perguruan tinggi semua sudah dijamin. Kata sayyidnya, kata juragannya. Termasuk kendaraan, bahan bakarnya juga sudah dijamin. Ini sayyid berbicara kepada khadam, kepada pembantunya. Jadi pekerjaan kamu yang aku tuntut hanyalah kamu membereskan rumah saja. Misalkan menyiram tanaman, membersihkan lantai, ngepel, perabot-perabotan rumah yang kotor dibersihkan, itu saja. Kalau itu khadam akalnya jernih, sehat penglihatannya, maka itu khadam, dia tidak perlu lagi memikirkan nanti besok saya makan dari mana, nanti saya biaya kehidupan saya sehari-hari bagaimana.
Padahal oleh juragannya telah dijamin per bulannya, bahkan akhir tahun dapat bonus. Tapi anehnya dia malah memikirkan nanti pendidikan anak saya seperti apa. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ini menunjukkan alantimasil basirati minka, berarti hatinya suram. Sama dengan diri kita. Diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai lahir hingga wafat, kalau pandangan kita jernih, pandangan hati kita sehat, sebetulnya kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu hadam kalau dia sehat pandangannya, dia tidak pernah memikirkan lagi urusan-urusan tadi, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan rumah, urusan kendaraan. Dia tidak pernah memikirkan. Yang dia mikirkan hanyalah pekerjaannya saja yang dia pikirkan. Itu berarti pandangannya sehat. Bagaimana kalau pandangannya tidak sehat? Kolbunya suram, dia tidak memikirkan pekerjaannya, dia mengabaikan pekerjaannya siang malam. Yang dia pikirkan hanya urusan dirinya dan keluarganya saja, yang padahal dirinya dan keluarganya sudah dijamin oleh juragan, oleh sayyidnya. Dalam hal ini kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka bima duminalaka, engkau malah bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah dan sudah ditakar jauh-jauh hari sebelum kita lahir ke alam dunia. Pada zaman azali Allah sudah menakar rezeki kita selama hidup. Usia kita sudah ditakar. Si fulan usianya 70 tahun. Selama 70 tahun dia biaya hidupnya berapa miliar. Pada waktu dia remaja, apakah diberikan ekonomi yang banyak? Apakah nanti diberikan ekonominya setelah dia berkeluarga? Pada hakikatnya sudah diukur semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taksiruka bima tuliba minka, dan malah gegabah terhadap apa yang Allah perintahkan. Yang pertama, apa yang dijamin Allah kepada kita? Pertanyaannya, yang dijamin Allah kepada kita apa? Yang kedua, yang Allah tuntut, yang Allah perintahkan kepada kita agar kita laksanakan itu apa? Ada dua berarti pertanyaannya. Apa yang sudah Allah jamin buat diri kita agar kita tenang? Pertama, Allah menjamin akan memberi rizki kepada kita. Itu sudah dijamin oleh Allah. Allah menjamin pasti memberi rizki kepada diri kita. Nah, ini dijamin oleh Allah. Jadi Allah berkata kepada diri kita, fulan, kamu, aku beri rizki sesuai dengan bagianmu. Nah, kalau usia kamu adalah 70 tahun, nanti bagianmu semasa hidup di alam dunia berapa miliar. Mungkin ada sebagian manusia yang megang triliunan mungkin. Itu sudah Allah katakan jauh-jauh hari pada zaman ajali. Jadi berarti kita ini sudah dijamin. Nah, jadi kalau memang itu rezeki sudah dijamin oleh Allah, bagi orang yang kuat imannya, dia tidak pernah memikirkan urusan rizkinya. Urusan rezeki ada atau tidak. Karena dia yakin itu semua sudah dijamin, rizki kita itu pasti ada, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, rezekinya yang dijamin. Yang kedua,
Allah menjamin sebab datangnya rizki. Bukan hanya rizkinya, sababnya yang menjadi datangnya rizki juga dijamin oleh Allah. Bagaimana Allah menjamin datangnya sebab rezeki itu? Bisa jadi Allah telah menentukan kita menjadi apa? Apakah menjadi guru? Apakah menjadi pedagang? Apakah menjadi pegawai? Apakah menjadi dokter dan sebagainya? Itu sabab. Dan sabab-sabab itu juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya seperti apa? Bentuknya, caranya seperti apa? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rizki itu pasti sampai kepada kita. Ini penjelasan daripada matan hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kedua, jadi yang pertama Allah menjamin rizki, yang kedua Allah menjamin sabab rizki, yang ketiga Allah menjamin dalam ucapan la yamutu hatta yastakmila rizqah. Allah menjamin rizki sampai kapan? Ulama mengatakan la yamutu hatta yastakmila rizqahu. Seseorang tidak akan mati hingga lengkap, hingga sempurna rizkinya. Kalau Allah katakan usia kamu 60 tahun, nanti selama kamu hidup kamu mendapatkan sekitar 20 miliar, sebelum 20 miliar dia pakai selama 60 tahun, dia tidak akan mati. Tapi kalau sudah Allah tentukan 60 miliar, misalkan nih sebagai contoh, semua sudah dipakai, habis sudah waktunya. Jadi usia kita pun berakhir dengan berakhirnya rizki. Jadi rizki, umur, itu semua ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa yang dijamin? Yang keempat, yang dijamin itu, kata musannif, ma qusima lahu fahuwa lahu la li ghairihi. Apa yang sudah dibagi untuk seseorang, maka sesuatu itu tidak akan sampai kepada orang lain. Kalau rezeki itu sudah dibagi kepada si fulan, maka rezeki itu tidak akan sampai kepada orang lain. Yakin itu. Ini adalah 4 jaminan Allah kepada kita. Pertama, Allah menjamin rizki. Kedua, menjamin sababnya. Yang ketiga, Allah menjamin tidak akan mati seseorang sampai sempurna rizkinya. Yang ketiga, apa yang Allah kasih tidak akan sampai kepada orang lain. Ini 4. Pernah dulu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dalam urusan rizki ini beliau bukan tidak percaya, namun belum mantap hatinya. Ya, karena Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata di muka bumi ini kecuali dikasih rizki oleh Allah. Maka Nabi Musa, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya hati saya yakin, tenang dalam urusan ini, tawakal saya semakin sempurna dalam urusan rizki ini, jaminanmu. Jadi jangankan manusia, semua hewan semua dijamin oleh Allah. Maka Allah ngomong kepada Nabi Musa, Musa, berangkatlah engkau ke pantai. Berangkat Nabi Musa ke pantai. Begitu Nabi Musa sampai ke pantai, kata Allah, lihatlah batu yang besar itu. Batu besar di pantai. Ya, saya lihat ya Allah. Ambil tongkatmu, pukul. Maka dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa batu besar itu. Ketika dipukul, batu itu tidak terbelah tapi terkelupas. Terkelupas. Dipukul lagi terkelupas, dipukul lagi terkelupas.
Kata Allah, terus pukul. Dipukul terus oleh Nabi Musa sampai batu itu sebesar ibu jari. Ya Allah, ini batu sebesar ibu jari nih. Maka kata Allah, pukul lagi Musa. Begitu dipukul barulah terbelah dua. Begitu terbelah dua, ternyata di dalam batu itu ada makhluk Allah yang sedang makan. Ada makhluk Allah yang sedang makan. Nabi Musa kaget luar biasa. Makhluk Allah di dalam lapisan-lapisan batu yang sangat besar dan dia makan. Makanya dulu pernah Imam Ghazali pernah ditanya sama muridnya, guru, apakah Allah memberikan rizki tanpa sabab? Bisa. Jadi orang itu hanya tidur saja. Kata Imam Ghazali, kenapa tidak bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kadang rezeki itu datang pakai sabab, kadang tidak pakai sabab. Nanti di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan datangnya rezeki itu. Wabil khusus yang paling tinggi adalah tingkatan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka, engkau lebih sungguh-sungguh mencari yang udah dijamin. Sampai mohon maaf kadang-kadang kita enggak ngeh dengan tetangga kita, Pak. Ada yang meninggal, mestinya kita takziah. Tapi mohon maaf, dalam urusan yang udah dijamin kita cari. Seharusnya kita menyolatkan. Padahal menyolatkan itu kan kata Rasulullah, falahu qiratun, dapat sekirat. Siapa orang yang mensolati jenazah, ya, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Maka ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, wa ma huwal qirat? Apa itu artinya sekirat? Al qiratu mislu jabalil Uhud. Sekirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Kalau dia sholatkan lalu dia antarkan sampai ke pemakaman, dia dapat 2 qirat, berarti 2 Jabal Uhud pahalanya. Cuman karena urusan yang udah dijamin yang kita kejar-kejar, jadi kita mengejar-ngejar sesuatu yang sudah dijamin, lupa dengan tetangga dan sebagainya. Jadi yang pertama, itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang diperintahkan? Kita malah mengabaikan yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan? Hanya 1, ibadah. Jadi hanya 1 yang Allah tuntut kepada kita adalah urusan ibadah. Kenapa? Urusan rezeki udah dijamin. Tanya orang-orang tua kita. Mereka itu yang sukses membeli tanah, dia nggak merasa begitu berat dia urusannya, karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu sudah dijamin urusan rezeki, menurut orang-orang yang arif, dia jangan menghabiskan waktunya untuk itu. Seharusnya dia menghabiskan waktu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena modal yang paling mahal di alam dunia adalah nyawa, umur. Berapapun gak bakalan dijual umur kita. Tapi umur usia kita yang mahal ini malah kita gunakan dengan sesuatu yang sia-sia. Kita kurang perhatian kepada ibadah. Bahkan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan 24 jam ini dibagi 3 sebetulnya. 8 jam untuk cari rezeki, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Tapi pertanyaan kita, ada nggak yang 8 jam ibadah sehari? Nggak ada. Sehari 8 jam nggak ada.
Johor aja 15 menit. Untung ada pengajian setengah jam. Lumayanlah itikaf 15 menit, hampir 1 jam. Kalau nggak ada pengajian, susah kita ibadah 1 jam sehari. Kalau 24 jam dibagi 3, usia kita 60 tahun dibagi 3, kata Imam Ghazali, 20 tahun buat tidur, 20 tahun cari rezeki, 20 tahun untuk ibadah, yang seharinya ibadah 8 jam. Berarti kalau sehari kita enggak sampai 8 jam, ibadah kita enggak sampai 20 tahun ibadah kita kepada Allah. Sementara usia ini sangat berharga. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka, engkau bersungguh-sungguh mencari yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu urusan rizki. Wa taksiruka fima tuliba minka, malas lebor mengabaikan yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan ibadah malah kita abaikan. Dalilun alantimasil basirati minka, menjadi dalil bahwasanya buramnya mata hatimu. Jadi kamu harus perlu dokter untuk mengembalikan pandanganmu itu. Kalau dokter zohir banyak, Pak, tapi kalau dalam dokter batin, dalam hati ini, subhanallah, sulit. Siapa? Karena masing-masing orang secara tidak langsung sebetulnya juga sakit. Jadi orang yang benar-benar sehatnya jarang sekali. Cirinya dia sakit yaitu tadi, mengabaikan yang diperintahkan oleh Allah. Lebih utama nyari urusan rezeki. Padahal dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, summa razaqakum, lalu Allah kasih rizki kamu. Jadi begitu Allah udah ciptain, Allah kasih rezeki, penopang hidup. Summa yumitukum summa yuhyikum, lalu Allah mematikan kamu dan Allah menghidupkan kamu lagi nanti di negeri akhirat. Jadi kata ulama, ayat ini menunjukkan di mana-mana Allah nyiptain kita, pasti Allah juga menciptakan rizki buat kita. Jadi Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, guru, apakah bisa saya tanpa usaha, tanpa kerja rezeki itu datang? Bisa. Sebab Imam Ghazali adalah orang yang tawakalnya sempurna. Lalu muridnya lagi bertanya, seandainya saya tidak ada pekerjaan, kata muridnya, apakah harta saya berkurang? Kata Imam Ghazali, tidak berkurang. Kalau apa yang sudah Allah tentukan memang jatah kamu segitu, tidak akan berkurang. Jadi urusan rezeki bukan urusan kerja. Sebab rezeki mah datangnya dari Allah. Masalah sama dengan ilmu. Ilmunya ngasih Allah. Kewajiban kita hanya ikhtiar, mungkin belajar. Tapi urusan ilmu adalah Allah. Kewajiban kita mungkin secara syariat adalah bekerja, tapi hakikat urusan rizki yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat-ayat Allah yang menguatkan kita. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kalau ayat rizki yang bersifat umum, di antaranya dalam surat Ad-Dariyat. Kata Allah, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut imun. Kata Allah, ma uridu minhum min rizkin, saya tidak menghendaki rizki dari mereka. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan rizki. Wa ma uridu ayut imun, dan Allah juga tidak mau memberikan makan. Innallaha huwa razzaqu, justru Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan kegagahan.
Ayat yang kedua sebagai penguat lagi. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak binatang melata yang tidak mampu mengurus rizkinya. Kerbau, sapi, dia nggak mampu mengurus rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang ngurusin rizki dan juga kepada kalian semua. Wa huwas samiul alimu, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga dalam surat Toha, kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepada kamu. Allah ngomong nih, kami tidak minta rizki kepada kamu, nahnu narzukuka, justru kami yang memberikan rizki kepada kamu. Yang keempat dalam surat Al-Hud, firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah daripada binatang melata yang ada di muka bumi melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Ini secara umum, gambaran umum. Artinya siapapun makhluknya, manusianya pasti dijamin rizkinya. Baik itu dengan sabab maupun tidak pakai sebab. Baik dengan bekerja maupun tidak dengan bekerja. Ini harus kita yakinin. Lalu yang kedua, ada ayat-ayat yang bersifat khusus, yang Allah khususkan kepada hambanya. Di antaranya yang pertama dalam surat At-Tolaq. Ini ayat ini biasa kita dengar dalam sholat Jumat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dirinya jalan keluar, dan Allah akan kasih rizki tanpa disangka, tanpa diduga. Ada rizki min haitsu la yahtasib. Enggak ada planning, perencanaan, enggak ada usaha, tiba-tiba dia diberikan rizki yang jumlahnya banyak. Ini khusus cuman. Siapa? Hanya kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak bertakwa, bisa nggak? Bisa. Yang tidak bertakwa aja kadang-kadang dapat rizki mendadak, apalagi orang-orang yang mutakin, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus. Lalu kedua, ada lagi ayatnya khusus. Surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dzakarin au unsa, siapa orang yang beramal soleh, berarti orang soleh, min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal soleh dan solehah. Yang disebut soleh itu berarti menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Sholat nggak ketinggalan, qobliyah ba'diyah nggak ketinggalan, sholat subuh nggak ketinggalan, majlis hadir, fuqara wal masakin menyantuni. Ya, kata Allah, man amilas salihan, sama orang tua berbuat baik, sama saudara demikian pula, tuh soleh. Soleh itu dua arah, kepada Allah ya soleh, kepada makhluk, kepada manusia juga soleh. Maka kalau dia sudah soleh, wahwa mu'minun, yang kedua dia mesti beriman. Sebab kalau hanya soleh saja tidak mukmin, tidak diterima. Sebab kuncinya beriman kepada Allah. Walaupun orang itu mensedekahkan miliaran hartanya, tapi dia tidak mukmin, mohon maaf, dalam Islam ditolak. Nah, kalau mengatakan wahwa mu'min, dan orang itu yang kedua mesti mukmin. Apa jaminannya kalau sudah soleh dan mukmin? Falanuhyiyannahu, sungguh kami akan memberikan kehidupan kepada dirinya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Pada lafaz falanuhyiyannahu itu fi'il mudhari', kemasukan lam qasam, sumpah. Sungguh berarti Tuhan bersumpah. Siapa orang yang beramal soleh, dia beriman kepada Allah, maka Tuhan bersumpah, sungguh kami akan memberikan kehidupan kepada dirinya, yaitu kehidupan yang baik. Ini khusus, rezeki ini hanya khusus kepada orang yang bertakwa,
kepada orang yang soleh, kepada orang yang mukmin. Dua ayat ini jaminan orang khusus. Ada pertanyaan, ada nggak dari Rasulullah hadisnya? Ada. Dari Rasul juga ada masalah orang yang khusus ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manin qata'a ilallahi azza wa jalla, siapa orang yang hidupnya hanya memfokuskan kepada Allah, dia nggak mikirin dunia, nggak seperti orang biasa berdagang, bekerja, enggak, dia hanya memfokuskan hidupnya untuk Allah melalui agama, pokoknya untuk agama, untuk Allah. Apakah dengan ibadah saja, hidupnya berpuasa saja, hidupnya hanya ngaji saja, mengajar saja. Itu kata Rasul, manin qata'a ilallahi azza wa jalla, siapa orang yang hidupnya memfokuskan hanya kepada Allah belaka, kafahullahu kulla mu'natin, maka Allah akan mencukupi setiap biaya hidupnya, setiap biaya hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, yang kedua Allah akan memberikan rizki tanpa disangka dan tanpa diduganya. Berarti orang itu fokus, dia hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin. Cuman yang umum itu adalah ayat-ayat yang tadi, ayatnya yang umum saja. Kalau dia bisa secara khusus, berarti dia derajatnya sampai kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak iman saja rezekinya dijamin, apalagi orang-orang bertakwa. Kita lihat bagaimana Al-Imam Abu Hasan Syadili. Itu dia punya kuda, yang ngurusin kudanya aja 500 orang. Padahal ulama besar, wali besar, makan nggak pernah nggak enak. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama dari Baghdad, seorang wali, satu hari pernah ziarah ke Mesir, ke makamnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau berziarah, dia lihat tuh makamnya Imam Syafi'i di kala itu sempit, kecil. Padahal Imam Syafi'i adalah imam madhab yang paling banyak penganutnya, imam besar. Maka beliau membebaskan tanah yang ada di daerah situ, diwakafkan untuk makom kuburannya Imam Syafi'i sampai sekarang. Jadi kalau kita ziarah ke Mesir sana, ke Guropah Sugro itu tanah yang luas itu hasil wakafnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir itu bukan pedagang, dia hanya menghabiskan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya melalui ibadahnya secara individual secara sendiri maupun secara pengajaran. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan. Bahkan istrinya 4, anaknya 49, 20 laki-laki, 29 perempuan, dan semuanya menjadi orang yang soleh dan solehah. Kalau kita percaya, yakin kepada Allah. Jadi kembali kepada ucapan Imam Ibnu Athaillah dalam matan hikam yang kelima ini, ijtihaduka bima duminalaka, engkau sungguh-sungguh mencari sesuatu yang udah dijamin. Wa taksiruka bima tuliba minka, bala gegabah mengabaikan yang Allah perintahkan, apa? Ibadah. Jangan sampai begitu menutup mata barulah kita merasa rugi. Maka nanti di alam barzah itu banyak orang yang dia tetap akan merasa rugi. Yang nggak pernah ibadah dia akan merasa rugi. Kenapa saya di alam dunia nggak ibadah? Yang banyak ibadahnya juga dia pasti akan merasa rugi. Kenapa saya kagak tambahin lagi ibadah saya waktu saya di alam dunia? Mudah-mudahan kita senantiasa orang yang mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ucapan daripada seorang tabi'in besar, Uwais Al-Qurni. Ini Uwais Al-Qurni ini orang-orang yang rajanya zuhud. Beliau mengatakan, lau abatallaha ibadata ahli samawati wal ardi, kalau kamu menyembah Allah
seperti menyembahnya penghuni langit dan bumi. La yaqbalu minka hatta tusaddiqahu. Kamu tetap tidak akan diterima sampai kamu membenarkan Allah, meyakini Allah. Qila kaifa nusaddiquhu. Maka beliau ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimana caranya saya membenarkan Allah, mempercayai Allah?" Qala, beliau menjawab, "Takunu aminan bima takaffalallahu laka." Kalau kamu percaya kepada Allah, kamu yakin dengan apa yang Allah sudah jamin kepada dirimu, min amri rizkihi, dari urusan rizki. Jadi kalau kamu ibadahnya banyak tapi urusan rezeki kamu kurang percaya, belum nyampe berarti kamu. Wa tara jasadaka farigon lil ibadati, dan kamu melihat jasad kamu hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, barulah engkau itu disebut tusaddiquhu, barulah engkau disebut orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wa hilman wal yakinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.